Selanjutnya contoh berikutnya, misalkan terdapat suatu persamaan diferensial ordinal orde 2 Y double aksen ditambah 3Y aksen tambah 2,25Y sama dengan minus 10 E eksponen minus 1,5X dan memiliki kondisi awal initial value Y0 saat X sama dengan 0, Y sama dengan 1, saat X sama dengan 0, Y aksen sama dengan 0. Pertama kita seperti biasa menentukan solusi umum untuk persamaan homogen. Persamaan homogen adalah ketika saat Rx sama dengan 0. Maka saat Y aksen tambah Y double aksen tambah 3Y aksen tambah 2,25Y sama dengan 0. Kita ubah ke bentuk persamaan karakteristik menjadi ini lambda kuadrat, ini 3 lambda, ini 2,25 lambda. Lambda pangkat 0 atau sama dengan 1. Ya. Kemudian kita lakukan pengakaran untuk menentukan akar dari persamaan kuadrat ini, persamaan karakteristik. Langsung saja kita dapatkan lambda tambah 1,5 kuadrat sama dengan 0. Maka lambda sama dengan lambda 1 sama lambda 2 sama dengan minus 1,5. Nah, jadi dia berupa akar kembar yang real. Jika kita melihat ke tabel sebelumnya, maka untuk persamaan demikian, untuk persamaan karakteristik demikian, solusinya adalah C1 tambah C2X kali E pangkat lambda X. Jika kita substitusi nilai lambdanya menjadi C1 tambah C2X kali E pangkat min 1,5X. Nah, kemudian untuk persamaan non-homogennya, yaitu nilai Rx-nya, kita lihat Rx-nya sama dengan minus 10 eksponen min 1,5X. Ini mirip dengan bentuk KE pangkat AX. Lihat pada tabel ini, KE pangkat gamma X, solusinya adalah CE pangkat gamma X. Maka YP sama dengan CE pangkat gamma X. Nah, dalam mengerjakan persamaan diferensial, ada satu aturan yang harus diketahui, bahwa persamaan YP tidak boleh memiliki bentuk yang sama dengan YH. Lihat bahwa YP kan bentuknya CE, ada konstanta, ada eksponen, dan variabel X dalam eksponen. Sama bentuknya dengan C1 kali E pangkat 1,5X. Karenanya dilakukan modifikasi. Modifikasinya adalah dengan mengalihkan, kalau kita kalikan dengan X, misalnya jadi XE gamma X, hasilnya akan sama juga dengan suku ini. Ini kan sebenarnya kalau dijabarkan menjadi C1 E pangkat min 1,5X tambah C2 X E pangkat min 1,5X. Bentuk ini akan sama dengan ini, bentuk ini sama dengan ini. Jadi kita kalikan lagi dia dengan satu variabel yang benar-benar membuatnya berbeda, tidak sama dengan satupun suku dari solusi untuk persamaan homogen. Maka kita pilih X kuadrat. Jadinya YP yang sama dengan CE pangkat gamma X kita kalikan dengan X kuadrat. Kalau ini X kuadrat, oke. Menjadi YP C X kuadrat E pangkat gamma X. Selanjutnya kita lakukan penyesuaian dengan solusi Rx. Nilai gamma sama dengan lambda, yaitu minus 1,5. Maka YP sama dengan CX kuadrat E pangkat min 1,5X. Turunan pertama dari YP aksen adalah, ingat ini ada dua suku turunan berantai, berarti U aksen V tambah V aksen U menjadi 2X dikalikan C E pangkat min 1,5X dikurang 1,5 X kuadrat C E pangkat min 1,5X itu sama dengan C dikalikan dengan 2X kurang 1,5 X kuadrat E pangkat min 1,5X. Turunan keduanya menjadi 2C
E pangkat min 1,5x dikurangkan dengan 3x C E min 1,5x dikurang 3x C E min 1,5x tambah 2,25 x kuadrat C E min 1,5x menjadi C dikalikan dengan 2 kurang 6x tambah 2,25x kuadrat E pangkat min 1,5x. Kita substitusi nilai YP aksen dan YP double aksen ke dalam soal. Y double aksen tambah 3Y aksen tambah 2,25Y sama dengan minus 10 E pangkat min 1,5x. Y double aksen yaitu C dikali 2 kurang 6x tambah 2,25 x kuadrat dikalikan dengan E pangkat min 1,5x kemudian tambah 3 kali ini C kali 2x dikurang 3C sebenarnya 3C 2x kurang 1,5x kuadrat E pangkat min 1,5x tambah 2,25 kali Y CX E kuadrat E pangkat min 1,5x. Hasilnya sama dengan min 10 E pangkat min 1,5x. Dijabarkan akan menjadi 2C E pangkat min 1,5x kurang 12C X E pangkat min 1,5x tambah 2,25 CX kuadrat E pangkat min 1,5x tambah 6C X kali X E pangkat min 1,5x dikurang 4,5 CX kuadrat E pangkat min 1,5x tambah 2,25 X kuadrat C E pangkat min 1,5x sama dengan min 10 E pangkat min 1,5x menjadi 2C E pangkat min 1,5x kurang 6C X E pangkat min 1,5x sama dengan min 10 E pangkat min 1,5x menjadi C dikali 2 kurang 6x E pangkat min 1,5x sama dengan min 10 E pangkat min 1,5x 2C kurang 6CX sama dengan min 10 maka 2C sama dengan min 10 C sama dengan min 5 kita peroleh YP sama dengan min 5 X kuadrat E pangkat min 1,5x maka solusinya adalah YP tambah YH sama dengan C1 tambah C2X E pangkat min 1,5x kurang 5x kuadrat E pangkat min 1,5x atau C1 E pangkat min 1,5x tambah C2X E pangkat min 1,5x kurang 5x kuadrat E pangkat min 1,5x. Turunan pertamanya adalah minus 1,5 C1E pangkat min 1,5x tambah min 1,5 C2X E pangkat min 1,5x tambah C2E pangkat min 1,5x kurang 10x E pangkat min 1,5x tambah 7,5 X kuadrat E pangkat min 1,5x. Dengan substitusi nilai awal, yaitu Y0 sama dengan 1, kita peroleh 1 sama dengan C1 tambah C2 dikali 0, kali E pangkat 0, tambah min 5 kali 0, kali E pangkat 0. 1 sama dengan C1. Kemudian Y aksen 0 sama dengan 0, maka 0 sama dengan
min 1,5 kali C1 dikurang 0 tambah C2 tambah 0 tambah 0 menjadi C2 C2 sama dengan 1,5. Kita peroleh Y, solusi khususnya adalah Y sama dengan 1 tambah 1,5X dikalikan dengan E pangkat min 1,5X dikurang 5X kuadrat E pangkat min 1,5X sama dengan 1 tambah 1,5X dikurang 5X kuadrat E pangkat min 1,5X. Ini merupakan solusi khususnya. Soal terakhir, misalkan terdapat suatu persamaan diferensial Y double aksen tambah 2Y aksen tambah 0,75Y sama dengan 2 cos X dikurang 0,25 sin X tambah 0,09X. Dengan kondisi awal Y0 sama dengan 2,78 dan Y aksen 0 sama dengan minus 0,43. Pertama, tentukan solusi umumnya untuk persamaan homogen. Y double aksen tambah 2Y aksen tambah 0,75Y sama dengan 0. Ini menjadi lambda kuadrat tambah 2 lambda tambah 0,75 sama dengan 0. Jika dijabarkan ini menjadi lambda tambah setengah dikalikan dengan lambda tambah 3/2 sama dengan 0. Maka lambda 1 sama dengan min setengah, lambda 2 sama dengan min 3/2. Berdasarkan persamaan karakteristik kita peroleh solusi untuk homogen C1E pangkat min X/2 tambah C2E pangkat min 3X/2. Kemudian solusi khusus untuk persamaan Rx. Kita tahu bahwa YP sama dengan YP1 tambah YP2. Terdapat dua bentuk. Jika YP1-nya, kebetulan kalau kita lihat bahwa sebenarnya tidak ada langsung dalam Rx yang memuat dalam tabel yang langsung memuat semua fungsi ini. Tapi berdasarkan teori, penjumlahan dari nilai Rx sama dengan penjumlahan untuk solusi YP. Maka YP1 adalah K cos X tambah M sin X. Mirip dengan yang ini. Dan YP2 adalah K1X tambah K0. YP1 aksen sama dengan min K sin X tambah M cos X. YP2 aksen sama dengan K1, kemudian YP1 double aksen sama dengan min K cos X tambah minus M sin X, dan YP2 double aksen sama dengan 0. Kita substitusi nilai masing-masing ini ke dalam persamaan, maka menjadi min K cos X tambah M sin X tambah 2 min K sin X tambah M cos X tambah 0,75 K cos X tambah M sin X. Ini akan sama dengan min K cos X kurang M sin X kurang 2K sin X tambah 2M cos X tambah 0,75K cos X tambah 0,75M sin X menjadi cos X dalam kurung minus K tambah 2M tambah 0,75K tambah sin X min M plus 2K tambah 0,75M, atau cos X 2M
dikurang 0,25K tambah sin X minus 0,25M kurang 2K. 2 cos X dikurang 0,25 sin X sama dengan cos X dikalikan dengan 2M kurang 0,25K tambah sin X dikalikan dengan minus 0,25M dikurang 2K. 2M dikurang 0,25K 25K sama dengan 2, kemudian minus 0,25M dikurangi dengan 2K sama dengan minus 0,25, ini dikalikan dengan 8 menjadi 2M dikurang 0,25K sama dengan 2 minus 2M dikurang 16K sama dengan min 2, dieliminasi menjadi 15,75K sama dengan 0, maka K sama dengan 0. Dan dengan demikian 2M sama dengan 2, M sama dengan 1. Kita peroleh YP1 sama dengan sin X dengan substitusi nilai K dan M. Selanjutnya untuk YP2, 0 ditambah 2K1 ditambah 0,75 K1X tambah K0 sama dengan 0,09X. 2K1 ditambah 0,75 K1X ditambah 0,75 K0 sama dengan 0,09. Maka 0,75 K1 sama dengan 0,09, K1 sama dengan 0,12. Selanjutnya 2K1 tambah 0,75 K0 sama dengan 0. Maka 2 kali 0,12 tambah 0,75 K0 sama dengan 0. K0 sama dengan minus 0,24 dibagikan dengan 0,75, hasilnya 0 minus 0,32. Maka YP2 sama dengan 0,12X dikurang 0,32. Maka Y adalah YH tambah YP1 ditambah YP2 menjadi sin X ditambah 0,12X dikurang 0,32 tambah C1 E pangkat min X per 2 tambah C2 E pangkat min 3X per 2. Kita sekarang menentukan nilai C1 dan C2 melalui kondisi awal. Saat Y0 sama dengan 2,78 sama dengan sin 0 tambah 0,12 kali 0 dikurang 0,32 tambah C1 tambah C2. Hasilnya 3,1 sama dengan C1 tambah C2. Kemudian saat Y aksen 0 sama dengan minus 0,43, kita peroleh, nanti langsung saja dihitung, 3,1 sama dengan C1 tambah 3C2. Jika kita lakukan eliminasi seperti biasa yang tadi, kita peroleh bahwa C1 tambah C2 sama-sama 3,1 dan demikian juga dengan C1 tambah 3C2. Kita peroleh bahwa C2 sama dengan 0 dan C1 sama dengan 3,1. Maka solusi akhirnya adalah Y sama dengan sin X ditambah 0,12X dikurang 0,32 ditambah C1-nya 3,1 E pangkat min setengah X. Ini merupakan solusi akhirnya. Berikut merupakan mind map untuk materi ini, persamaan diferensial biasa. Untuk persamaan diferensial parsial akan dibahas di materi selanjutnya. Terima kasih.